Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, bertemu lagi dengan saya Sulistiawati di acara podcast KPI Gen Z. Nah, di sini tuh kita akan membahas dua metode penting di dalam hukum Islam, yaitu ada istihsan dan maslahah mursalah. Keduanya ini tuh digunakan sebagai jalan keluar ketika hukum yang sudah ada tidak mampu menjawab kebutuhan atau keadilan dalam situasi tertentu. Apa sih itu istihsan? Istihsan itu secara bahasa berarti menganggap sesuatu yang baik. Nah, dalam hukum Islam, ini bukan soal perasaan pribadi, tapi usaha mencari hukum yang lebih baik dan adil daripada kias. Contohnya, biasanya jual beli barang yang belum tahu aslinya atau gak ada wujudnya itu dilarang kan ya, karena mengandung ketidakpastian. Nah, tapi dalam kasus akad salam, pesan barang dulu baru bayar di depan itu dibolehkan karena kebutuhan masyarakat. Ini tuh bukan kayak semena-mena aja, tapi itu kayak kebutuhan masyarakat. Karena ini tuh meninggalkan kias demi kemaslahatan gitu. Adapun beberapa jenis istihsan diantaranya yaitu yang pertama istihsan dengan nas, yang kedua istihsan karena ijma, yang ketiga itu istihsan berdasarkan urf, dan setelahnya itu istihsan karena darurat, dan terakhir itu istihsan karena maslahat umum. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mencari poin pentingnya itu bahwasanya istihsan itu bukan hukum semaunya atau kayak kayak semaunya sendiri gitu, tapi jalan mencari keadilan dan kemaslahatan yang tidak melanggar prinsip syariah gitu. Nah, sedangkan masalah itu berarti manfaat atau kemaslahatan. Masalah mursalah itu adalah kemaslahatan yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Quran atau hadis, tapi tidak bertentangan juga dengan nilai-nilai Islamnya. Contohnya bank syariah atau bank asuransi atau asuransi syariah. Nah, itu atau takaful ya. Itu adalah contoh modern yang memakai pendekatan maslahah mursalah karena bertujuan melindungi harta dan keadilan, meskipun tidak ada contoh langsung di para masa nabi ya. Nah, maslahah itu terbagi menjadi tiga, yaitu daruriyat, kebutuhan pokok seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua itu hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder. Yang ketiga itu ada tasniyat, itu penyempurnaan. Nah, dan dari segi cakupan itu, masalah itu umum untuk masyarakat luas, dan masalah khususnya itu untuk individu atau kelompok kecilnya. Di sini kedudukannya mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali itu menerima ihsan, sedangkan Imam Syafi'i itu menolak istihsan jika tanpa dasar dalil gitu, bukan menolak keseluruhannya ya. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang makalah yang sudah dibahas teman saya kemarinnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan jangan lupa tonton kembali acara podcast KPI Gen Z ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.